Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Baik, alhamdulillah kita dapat bertemu pada siang hari ini, ya, atau pada hari Senin. Ya, sebelumnya ada yang ingin tanya. Ya, antum kan sekarang udah di minggu kedua ya. Berarti sebelumnya sudah ada pengajar ya, betul, di pekan yang pertama. Iya, Ya, Ana juga tidak tahu apakah Ana sebagai pengganti saja atau sebagai meneruskan untuk pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Ya. Jadi kita akan jalankan aktivitas kita pada siang hari ini, yaitu belajar bahasa Arab. Baik. Sekarang minggu kedua dan hari pertama untuk masuk ke bab yang kedua, betul? ya. Betul. Iya. Ya, kita ini yang masuk saja ya di situ ada al-wahdatus tsaniyah atau percakapan apa atau bab yang kedua. Baik. Apa arti al-wahdah di situ? Kita langsung baca saja. Arti wahdah, ada yang tahu? Artinya bagian atau bab, ya. Lalu as-tsaniyah, apa artinya? Dua. Dua. Iya, ya itu artikan yang kedua. Ya, karena berbeda dengan isnain yang artinya dua. Ya, kalau Dua. as-tsaniyah artinya yang kedua. Iya, seperti itu. Lalu judulnya al-usroh, ada yang tahu artinya? Al, Keluarga. iya, artinya ke keluarga. Mungkin soal untuk dapat di percakapan dan juga kosakata yang berkaitan tentang ke keluarga. Baik, ya. So kita antum udah tulis itu ada gambar ya. Kalau antum buka PDF dan juga bukunya. Lalu ya, lalu kita akan bahas pada hari ini yaitu percakapan yang pertama dari bab yang kedua dengan judul Al-Usrah. Baik. Nadahul ilal hiwaril awal atau kita masuk ke percakapan yang pertama. Ya, di sini. Enggak apa untuk awal-awal anak artikan saja. Ya, hiwar itu artinya percakapan. Al-awwal artinya yang pertama atau yang satu. Ya, lebih enaknya yang pertama. Lalu unzur wastami' wa'id. Apa artinya? Berarti Lihatlah. kita dengarkan dan ulangi. Iya, sahih. Tuntas, ya. Lihatlah, dengarlah, dan ulangi. Ya, ini antum akan dapati ya kalimat-kalimat ini di halaman-halaman atau pembelajaran berikutnya. Jangan sampai antum nggak tahu artinya. Ya. Ustaz, nanya dikit kalau bedanya al-hiwar dengan muhadatsah apa, Ustaz? Ustaz. Eh, Iwar dengan hadasa ya. Ya. Menurut tidak ada perbedaan gitu ya. Jadi semacam apa itu namanya? Anonimnya saja. Persamaan katanya saja. Sinonim. Oh ya, sinonim afwan. Ya. Sinonim katanya saja. Oh ya. Gitu. Jadi boleh pakai salah satunya ya, sama ya. Iya, betul, betul. Baik, kita akan masuk sini ke percakapannya. Jadi Ana akan jelaskan dulu pembelajaran Ana bagaimana. Ya, akan Ana bacakan sekali. Ya. Lalu setelah itu Ana akan bacakan kedua kalinya sambil Ana jelaskan. Lalu setelah itu kita baca bersama-sama. Dan baru setelah itu kita praktek keluarnya. Jadi Ana akan bacakan dulu di sini. Antum cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Baik, Ana akan mulai. Assalamualaikum waalaikumsalam. هذه سورة أسرتي ما شاء الله. من هذا؟ هذا والدي أدنان وهو مهندس. ومن هذه؟ هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة. ومن هذا؟ هذا أخي عيسى
wa huwa talib. Wa man hadhihi? Hadhihi ukhti Ablah wa hiya muallimah. Wa hadha jaddi wa hadhihi jaddati. Masya Allah. Baik. Anda akan bacakan untuk kedua kalinya sambil kita jelaskan bersama-sama. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya, kita latih untuk salamnya. Hadhihi suratu usrati. Ya, hadhihi suratu usrati. Apa artinya? Hadhihi Ini ini. Iya betul arti ini, tapi antum jangan lupa ya, bahwasanya man. ini untuk perempuan ya. Nah, itu sudah antum dapati pada bab pertama ya, untuk hada dan hadhihi. Lalu ya, suratu usrati. Apa arti surah? Foto. Ya, iya gambar atau foto, betul. Gambar. Iya, gambar usrati, judul dari bab kedua ini. Keluargaku. Iya, keluargaku. Ya, sebelum lanjut kita jelaskan dulu ya. Di sini hadihi surah usrati. Ya, hadihi suratu usrati. Seandainya anak ingin ganti memakai hada, apakah boleh seperti itu? Hada suratu usrati. Enggak, karena suratunya perempuan. Iya, seperti itu ya jawabannya. Nah, jadi surah itu terdapat ta'amar butohnya ya. Atau sudah insya Allah bisa membedakan kan. Jadi pada bab pertama memang percakapannya dibagi menjadi dua ya, antara laki-laki yang pertama, lalu yang kedua antara perempuan ya. Di situ antum sudah tahu bahwasannya laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Walaupun tidak dijelaskan secara menyeluruh ya, apa saja yang membedakannya, tapi sedikit demi sedikit diberitahu di situ ya. Contohnya adalah amar butoh ya. Kalau tobibun itu dokter laki-laki, lalu kalau tobibah, nah itu dokter perempuan. Ya, jadi ta'mar butoh di sini ya, dia digunakan untuk menunjukkan perempuan. Jadi kalau antum dapati ada ta'mar butuhnya seperti surah ini, berarti dia mu'annas atau perempuan. Ya, tadi betul, jawabannya tidak boleh memakai hada ya, karena hada itu ini laki-laki. Ya, sahih. Lalu ya di sini ya usroti. Nah, di situ ada ya mutakallim atau ya sukun, ya, lebih simpelnya, dan dia menunjukkan arti saya. Nah, jadi makanya kita artikannya keluarga ku seperti itu ya. Lalu masya Allah, Allah yang maha berkehendak. Man hada, artinya apa arti man? Siapa? Siapa? Nah, man hada, siapa ini? Nah, jadi hada itu lawan katanya dari hadhihi ya, ini perempuan. Nah, kita lihat di bawahnya ya. Suara Anda jelas? Tadi putus. Sebentar ya. Saya akan ganti jaringan terlebih dahulu supaya lebih lancar. Baik, kita lanjut. Hada walidi Adnan wa huwa muhandis. Hada walidi. Ya, di situ ada ya mutakallim berarti ku. Ya, walid artinya apa? Ayah. Ayah. Iya, walid artinya ayah. Di situ ada ya mutakallim. Jadi ayahku. Nah, ayahku bernama Adnan. Ya, Adnan ini nama orang. Wa huwa muhandisun, dan dia ya, ini sudah aku dapati juga. Dia laki-laki. Ya, muhandisun insinyur. Nah, wa man hadhihi, kalau di situ ya menggunakannya hadhihi berarti si Ammar ya kan, menunjuknya ya kita langsung paham bahwasanya yang ditunjuk Ammar itu perempuan. Wa man hadhihi, ya ini perempuan.
Hadhihi walidati sa'idah wa hiya tabibah. Ini, kalau walidah artinya apa? Ibu. Ibu. Ibu ya. Jadi kalau walid itu kan ayah ya. Kalau ditambahi tamar buto, langsung otomatis berpikir oh berarti versi perempuannya. Oh berarti ibu. Ibuku. Jangan lupa ada yang mutakalim. Nah, di situ antum bisa lihat. Jadi tak di situ ada tak marbutoh. Ya. Mungkin tidak terlihat ya karena berada di tengah kata. Baik, Sa'idah nama ibunya. Wahiyya tabibah. Apa artinya? Dia seorang Iya, dokter. iya dia seorang dokter. Dia seorang dokter. Nah, ya, nah anggap juga antum sudah paham ya dari penggunaan hada dan hadihi, gua dan dia. Tapi nggak apa di situ. Jadi anda artikan ini perempuan, ini laki-laki. Dia laki-laki, dia perempuan. Kita lanjut. Istamir. Waman hadihi. Dan siapa ini? Nah, berarti menunjuknya laki-laki atau perempuan? Laki. Perempuan. Ah, hada. Laki-laki. Oh, laki-laki yang Iya, itu. iya. Hada itu laki. Laki. Hada akhi Isa. Nah, ini ya akhi. Ini Saudara kata yang laki-laki. populer. Iya, saudara laki laki. Nah, ya. Makanya menggunakan hada di situ. Isa ada namanya dan menggunakannya dianya huwa ya. Jangan sampai hia ya, karena di situ laki laki. Tolibun arti apa? Siswa. Siswa atau Siswi. murid. Siswa yang. Siswa ya. Ya, karena laki-laki. Lanjut. Waman hadhihi dan siapa ini? Ya, penggunaan hadhihi berarti yang ditunjuk laki-laki Perempuan. atau perempuan? Iya, Perempuan. perempuan. Karena menggunakan hadhihi. Nah, hadhihi ukhti ablah. Nah, apa artinya ukhti? Saudara perempuan. Saudara perempuanku. Nah, saudara perempuan atau lebih tepatnya saudari ya. Tapi nggak apa kita tulis Saudari saudara perempuan. perempuan ya, supaya bisa membedakan. Di sini laki-laki dan di sini perempuan. Wahia mu'allimah. Apa artinya mu'allimah? Guru. Guru atau pengajar. Iya. Pengajar. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. 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 Karena ada apa di situ? Tak marbutoh. Iya, kita lingkari deh. Nah, supaya lebih jelas. Mu'allimah ya. Kalau langsung perhatikan juga ya. Tobibah juga ada kamar butuhnya. Karena dokter perempuan. Baik. Lanjut. Wahada jaddi wahadihi jaddadi. Apa artinya jaddi? Kakek. Nenek. Jadi kakek tuh. Kakek. Kayak. Iya, kakekku. Ya. Nah, lalu kan jaddu itu kakek ya kan. Kita tambah ta'amar butuh. Oh, kita langsung otomatis berpikir ya. Berarti versi perempuannya dari kakek. Jadi berarti artinya apa? Nenek. Nenek. Ya, seperti itu ya. Cara penggunaan tak marbutoh. Jadi menjadikan suatu kata menjadi versi perempuannya. Ya, ini yang paling hari itu tak marbutoh. Lalu Masya Allah. Nah, seperti itu. Silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Enak sih atos ya neng. Jalur 6,5. 0,12 sih. Jadi memang setelah Anda mendapati masuk ke bab kedua ini ya, beda dengan bab yang pertama percakapannya. Hanya satu di sini ya, lain halnya dengan di bab pertama ya. Ada dua di situ. Ada untuk laki-lakinya, ada untuk perempuannya ya kan. Tapi setelah bab satu ya, 2, 3 ke atas, bentuknya seperti ini. Ya. Jadi dianggap antum sudah bisa membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Seperti itu ya.
Tadi contohnya tak marbutoh, lalu penggunaan hada dan hadihi, lalu huwa dan hiya, seperti itu. Tafadhol, jika ada pertanyaan, sebelum kita baca bersama-sama. Baik, kita akan baca bersama-sama. Silakan buka mic-nya, ikuti apa yang Anda ucapkan. Kita mulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Hadihi suratu usrati. Hadi surat Ini suratu surati. usrati. Masya Allah. Masya Masya Allah. Allah. Man hada? Man hada? Man hadha? Hada walidi Adnan. Wa huwa Hada muhandisun. Hada walidi Hadha walidi Adnan. Wa huwa Adnan. Wa huwa muhandisun. muhandisun. Wa man hadihi? Wa Wa man man hadihi? Hadihi walidati Sa'idah wa hiya tabibah. Hadihi hadhihi walidati walidati Sa'idah wa hiya Sa'idah tabibah. wa hiya tabibah. Wa man hada? Wa man Wa man hada? hadha? Hada akhi Isa wa huwa talib. Hada هذا Isa أخي wa huwa عيسى talib. وهو طالب. Wa man hadihi? Wa man ومن hadihi? هذه؟ Hadihi ukhti Ablah wa hiya muallimah. Hadihi هذه Ablah أختي wa hiya عبلة muallimah. وهي معلمة. Wa hadha jaddi wa hadihi jaddati. Wa hadha وهذه jaddi wa وهذه hadhihi jaddati. جدتي. Masya Allah. Masya Allah. الله. Nah, Anda akan pilih setiap dua dari antum untuk bertukar keyword yang tafadhol akhi Edi Virus wa akhi Riki Andriansyah. Yap. Siapa yang jadi alih? Tafadhol akhi Edi terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadihi suratu usrati. Masya Allah. Man hadha? Hada walidi Adnan wa huwa muhandis. Waman hadhihi? Hadihi walidati Sa'idah wa hiya tabibah. Waman hadha? Hada akhi Isa wa huwa talib. Waman hadhihi? Hadihi ukhti Ablah wa hiya muallimah. Wa hada jaddi wa hadihi jaddati. Masya Allah. Baik, barakallahu fikuma ba'dahu akhi Abu Ferza wa akhi Arifan Fajri. Nah, tafadhol. Akhi Abu Ferza. Naam. Ali ya. Naam, Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhrati. Masya Allah. Man hadha? Hadha walidi Adnan wa huwa muhandis. Wa man hadhihi? Mana? Sini. Hadhihi wa Akhi Arifan ya. hadhihi walidati Sa'ida wa hiya tabibah. Nah,
ومن هذا هذا أخي عيسى وهو طالب. ومن هذه هذه أختي عبلة وهي معلمة. وهي معلمة. هذه أختي عبلة وهي معلمة. وهذا جدي وهذه جدتي. ما شاء الله. Baik, inilah ya itu yang bisa Anda berikan dari bacaan, praktek dan juga penjelasannya. Silahkan jika ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut. Assalamualaikum. أنا ذا. Tafadhol. Silahkan. Assalamualaikum. أنا يا. Bagaimana? Assalamualaikum. Sudah ya untuk prakteknya. Sudah. Oh ya sudah. Iya. Jadi Anda buka pertanyaan, silahkan jika ada yang ditanyakan. Afwan Ustaz, mau nanya ini artinya ablah apa tadi? Oh, Abdullah ini nama perempuan Iya. dalam bahasa Arab. Oh, nama orang ya. Iya. Nanti bisa di bagian kirinya ya. Di situ gambar keluarganya dari ya, Ali. Ya, di sini. Ali. Oh iya, Adnan. Dan tadi Anda suka ya. Jadi pelajaran yang antum dapati pada bab yang pertama itu jangan sampai antum lupakan juga. Ya, begitu seterusnya ya. Antum dapat di bab kedua, jangan sampai dilupakan untuk seterusnya. Karena memang sangat-sangat berguna untuk kedepannya. Contohnya tadi ya penggunaan muzakkar dan muannas. Walaupun belum semuanya ya. Tapi setidaknya membantu untuk percakapan-percakapan setelahnya. Ya. Tadi di sini. Ya bagus. Kenapa kita nggak pakai hada? Ya. Karena itu ada tamar butohnya. Gitu kan. Kalau hal dasar yang begitu saja belum tahu, ya sangat-sangat bahaya untuk belajar bab-bab setelahnya. Ya. Kan jadi antum bisa lihat ya di bab yang pertama memang dipisah. Di situ antum mungkin yang pemula diberitahu bahwasannya bahasa Arab itu laki-laki dan perempuannya dibedakan loh gitu. Apa sih yang membedakannya? Mungkin hal dasar itu yang diberitahu tamar buto, hada dan hadihi, huwa dan iya. Nah, seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke apa di sini al-mufradat. Apa artinya al-mufradat? Kosakata. Naam, kosa kata. Ya. Al-arad pemaparannya unzur wastami' wa'id. Lihatlah, dengarlah dan ulanglah. Nah, bertemu lagi kalimat seperti itu. Ya, ini juga saran anak. Ya, kalimat yang berulang yang antum dapat terus menerus jangan sampai antum tidak tahu artinya. Baik, kita langsung lihat saja di sini kosakatanya. Berhubung kita sudah terjemahkan dan antum juga sudah tahu artinya, kita akan baca bersama-sama. Silakan buka mic-nya, ikuti apa yang Anda ucapkan. Suratun, Suratun. Suratun, usratun, Usratun. usratun, jaddun, jaddun, jaddatun, Jaddatun. jaddatun, muallimatun, Muallimatun. muallimatun, talibun, talibun, walidatun, walidatun, walidun. walid. Ya, nah seperti itu kosakata-kosakata yang harus antum ketahui dari setelah membaca percakapan atau hiwarnya. Ya, itu bisa di sini ya. Surah itu ada ta'mar butohnya. Ya. Jadi terlepas dia kelaminnya laki-laki atau perempuan ya, karena dia benda mati. Ya, karena di situ ada ta'mar butohnya, berarti kita harus anggap dia muannas. Kita berikan dia penggunaan muannas. Kita pakai hadihi atau dia seperti itu ya. Lain halnya kalau makhluk yang bernyawa ya, seperti
seperti dokter, ya, maksudnya makhluk hidup lah atau manusia, ya pasti dia ketika ada ta'amar butoh, ya kita bisa jadikan dia versi laki-lakinya. Begitu sebaliknya, kalau versi laki-lakinya berarti ada versi perempuannya, khusus yang makhluk hidup. Nah, kalau di bawahnya, ya tadrib sil bainal kalimah wasura al munasibah. Dan ini kata yang akan antum temui berkali-kali ya. Tadrib apa artinya? Latihan. Latihan. Nah, sil bainal kalimah wasura al munasibah. Ada yang tahu? Hubungkan antara Bainaka. kata dan Hubungkan. gambar yang cocok. Nah, sahih. Ya, sambungkan antara kata, ya. Al kalimah itu bukan kalimat ya, kata. Ya, al kalimah itu artinya kata. Wasuroh tadi sudah kita ketahui, dan gambar yang cocok atau yang sesuai atau yang tepat. Nah, antum isinya hanya tinggal mencocokkan dari kata dengan gambar ya, seperti itu saja. Ya, tinggal antum mungkin jadikan tugas mandiri saja. Ya, kita akan cari latihan-latihan yang sekiranya lebih melatih kita lagi ya. Jadi kita manfaatkan 1 jam ini untuk latihan-latihan yang lebih melatih penalaran kita dalam bahasa Arab. Seperti itu ya. Kalau di sini ada bab yang kedua, insya Allah kita akan bahas besok. Ya, Ana tidak tahu ya, apakah bersama Ana atau bersama pengajar antum sebelumnya. Kalau ini bab ketiga, insya Allah antum akan bahas pada lusanya. Silahkan jika ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke latihan ini. Kita akan cari latihan yang berkaitan dengan keyword yang baru kita bahas ya. Karena pembelajarannya seperti itu. Jadi untuk silabusnya memang dari yang diberikan dari Al-Bukhari ya, hanya keyword dan kosakatanya dan juga latihan di bawah kosakata itu. Tapi ya kita manfaatkan waktu ya. Selebihnya memang untuk pertanyaan dan juga latihan. Dan kita juga cari latihan yang berkaitan dengan percakapan yang baru kita bahas. Ya, silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Iya, di sini latihan yang ketiga. Ya, antum kalau buka bukunya silakan buka halaman 38 ya. Bersama Nia wa Salasun. Nah, di situ tabadalis soal wal jawab ma'a zamili kama fil misal. Ya, tadrib artinya latihan, kita tahu. Tabadal artinya apa? Gantian. Naam, saling berganti. Nah, jadi antum harus tahu perintahnya dulu. Ya, karena cuma kita tidak tahu perintahnya. Karena latihan sebenarnya mudah, ya kan? Tapi kalau kita tidak tahu perintahnya, sama saja. Ya betul, saling berganti. Jadi ini kata perintah, ya jadi saling bergantilah. Soal wal jawab, pertanyaan dan jawaban. Ma'azamilik, artinya Dengan temanmu, dengan temanmu, kama fil misal, sebagaimana pada, contoh. nah, sebagaimana pada contoh. Nah, berarti kita harus benar-benar perhatikan contohnya, ya, supaya kita bisa menjawab latihannya. Kita lihat di sini ada kata walid, adnan, muhandisun. Ya, kita masukkan ke contohnya di sini. Ya. Man hada, hada walidi adnan wa huwa muhandisun. Ya, seperti itu. Man hada walidi adnan huwa muhandisun. Silakan dipahami terlebih dahulu sebelum kita jawab bersama-sama. Ya, akan dipahami terlebih dahulu. Man hada walidi Adnan. Huwa muhandis. Nah, ini sebagai tips dari anak. Antum kalau mendapati latihan seperti ini, ya, dan
secara umum juga latihan pada buku-buku bahasa Arab memang seperti ini ya, mengganti kata lalu merubah kata sebagaimana pada contoh. Kita lihat ya, ada tiga kata di sini ya. Kita dituntut untuk membuat kalimatnya seperti pada contoh. Antum lihat contohnya dan antum garis bawahi mana yang harus dirubah. Nggak apa, untuk pertama-tama Anda bantu di sini. Jadi antum ketika disuruh menjawab, antum langsung fokus pada kata yang antum garis bawahi ya, karena kata tersebut akan berubah. Lalu mungkin yang di sini ya, seperti hadza huwa mungkin akan mengikuti kalau misalnya laki-laki atau perempuan. Antum garis bawahi saja yang sekiranya akan berubah ya, yang akan mengisi kata di situ. Baik, kita akan jawab coba nomor 1. Tafadhol, jawab oleh akhi Edi Fairus. Ammun Umar mudarrisun. Man hada? Hada ammi Umar wa huwa muhandisun. Naam, sahih. Mumtaz ya. Man hada? Hada ammi Umar huwa mudarrisun ya. Jangan lupa kita juga harus menambahkan ya, selain merubah kita harus menambahkan sesuatu di situ ya, ammi ditambahkan ya mutakallim. Nah, ba'dahu akhi Ricky Andriansyah jaddun salim tabibun. Ya. Man hadza? Hadza jaddi Salim. Huwa tabib. Huwa tabibun. Tabibun. Oh iya. Naam. Sahih ya. Hada jaddi salim huwa tabibun. Ya mungkin dari antum mungkin ada keraguan untuk membaca harokat terakhir ya, karena memang di situ dipelajari dalam ilmu nahwu, tapi namanya kita belajar bahasa Arab ya akan keluar walaupun kita tidak belajar ilmu nahwu. Tadi antum Mas Riki mungkin bingung dibaca apa ya. Dan antum tinggal mengikuti yang dicontoh saja ya. Muhandisun, lalu di sini juga tabibun. Ya. Karena memang di situ ya sebagai khobar ya. Khobar marfu'. Nah, Baik, selanjutnya ya. Ba'dahu akhi Abu Ferza akhun salih talibun. من هذا أخي صالح هو طالب. Man hada akhi salih wa talibun. Sahih. Ba'dahu akhi man Arifan Fajri Sadiqun Ali Muallim. Man hadza? Hadza Ali. Oh, maaf. Man hada? Man hadza? Hadza Sadiqun Ali. Sadi apa? Jangan lupa ditambahkan Sadiqi. Naam. Man hadza? Hadza Sadiq Ali. Huwa muallimun. Man hada sadiqi Ali huwa muallimun. Sahih. Seperti itu ya. Baik, silakan jika ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut pada latihan berikutnya. Dan di sini kalau antum lihat ya, laki-laki semua, ya kan? Mungkin akan berbeda cerita ketika ada perempuan. Ya harus antum perhatikan penggunaan hada dan huwanya. Mungkin akan berganti menjadi hadihi titik-titik dia. Seperti itu ya. Oke. Kita Ustaz, lanjutkan. nanya sedikit yang atas, kalau nama tadi, kalau Adnan itu kan ditulis Adnanu.
Kalau Umar apakah pasti Umaru, Salimu, Solihu itu nggak sih? Sahih. Ali gitu. Iya, Gitu ya. seperti itu. Betul. Ya, karena kita lihat ya, hadza walidi ya. Di sini sebagai mubtada. Lalu walidi khobar, Adnan sebagai badal. Ya, atau tahu nggak? Jadi siapa yang bertanya tadi? Edi Ustaz. Edi, paham nggak seperti itu? Tentang Arab. Iya, Arab ya masih belum paham banget sih. Baik, kita bahas jangan seperti itu ya. Ya, jadi Adnan ya, dia sebagai apa ya kita bilangnya? Mungkin sebenarnya ikut saja dulu contohnya ya. Ya, di sini Ya, Adnanu ya kan. Lalu di sini Umaru, lalu betul Salimun, di sini Solihun, ya Aliun, ya seperti itu. Betul. ya. Ya, tinggal ikuti harokat pada contohnya. Nah, lalu ya seperti itu. Silakan jika ada yang tanyakan lagi. Paling yang kalau penjelasan secara detail ya, dia sebagai badal. Badal itu mengikuti yang apa ya istilahnya? Yang dia ganti ya. Badal itu pengganti ya kan. Dia itu mengikuti walid. Yang walid ini marfu, makanya dia juga marfu. Ya, si Adnan ya. Lalu huwa muhandis ya. Tadi anak agak ragu ya. Dia menartikan mubtada dan khobar. Ya mungkin jika lawan salah silahkan dikoreksi. Nah, kita lanjut. Ya, masih anda tunggu jika ada pertanyaan. Kita akan bahas latihan yang berkaitan dengan suara yang baru kita bahas. Kita cari di sini. Nah, mungkin yang ini ya. Ini sama betul persis seperti tadi. Nah, yang mungkin Anda bilang ya, kalau tadi itu laki-laki semua. Nah, di sini ada kasus atau ada gambar perempuan ya. Ya, kita akan lihat mana yang harus antum perhatikan lagi. Ya, katanya pun sama ada 3. Ya, Walid, Ali, Muhandis. Hada walidi Ali huwa muhandisun. Itu contohnya. Sudah aku anak garis bawah di sini. Antum sudah tahu mana yang harus antum rubah. Ya, tinggal antum perhatikan ini dan ini ya. Nanti bagaimana? Ya, silakan dipahami terlebih dahulu sebelum kita jawab bersama-sama. Baik, silakan nomor 1 kembali pada akhi Edi Faiz. Hadhihi walidati Khadijah. Hiya tabibatun. Hadhihi walidati Khadijah. Hiya Hiya tabibatun. hiya tabibatun. Sahih. Naam. Ba'dahu akhi Riki Andriansyah. Akhun Sa'id Muallim. هذا أخي سعيد هو معلم. Hada akhi Sa'idun huwa muallimun. Naam. Ba'dahu akhi man hada? Abu Ferza. Ukhtun Sa'idah muallimah. من هذه؟ هذه أختي، هي سعيدة. Man hadhi? من هذه؟ أختي سعيدة، هي معلمة. Nah, tapi kenapa ada man di situ ya? Tidak perlu ada man ya. Akhi, Oh. ya. Lewat nyari kolang Ya kaling. Langsung hadhi. هذه أختي سعيدة، سعيدة، Nah, هي معلمة. sahih baru ya. Hadhi ukhti Sa'idah hiya muallimah. Ba'dahu akhi Arifan Fajri. Ibnun Badrun Talib. هذا ابن بدر هو طالب. Ya. Hanya kurang apa di sini? Ditambahkan ya mutakallim.
Berarti ada Ibnu Badriyun. ada ya Badrun ini ya. Ada di Badrun. sini Om ya. Aki siapa? Aki Arifan Fajri di Ibnun ya, ditambahkan dia. Oh, Iya kan? Coba. hada Ibnu Badri. Ada Badrun. Ibni. Ada Hada Ibni. Ibnu Badrun. Huwa talibun. Nah, sahih. Ada Ibni Badrun. Huwa talibun. Jadi memang kalau untuk lihat ya, di cetakan buku bahasa manapun ya, memang latihannya seperti ini. Ya, antum jangan cuma tahu bahwasannya ada itu untuk laki-laki, lalu huwa itu untuk laki-laki juga. Ya, lalu dia dan juga hadhihi. Ya, jangan cuma tahu seperti itu, tapi juga harus antum perhatikan pada kalimatnya. Ya, dan latihan ini sungguh-sungguh melatih yang seperti itu. Nah, ba'dahu akhi Edi Virus lagi, jangan Ibnatun Nada Qalibah. Hadhihi ibnati nada hiya talibatun. Sahih, seperti itu. Ba'dahu al-akhir Ammun Hamzah Tabibun Akhi Riki Andriansyah. Hadza. Keren. Lihat. Ada, Lalu gambar nggak kelihatan tulisannya Ustaz? coba anak ini udah, Lagi. Ah, iya. ya. Nah. Hadza ammi. Hadza ammi Hamzah. Hamzatun. Naam. Ya. Hamzah huwa tabibatun. Huwa Tobi. Batun. Ah, Huwa tabibun. Nah, iya, apaan? Huwa Oke, tabibun. naam. Ya, tapi anak paham. Ya, di Riki mungkin melihat Hamzah itu ada ta'amar butonya. Iya, iya. Iya. Nah, jadi memang em, Anda jelaskan dulu dari awal ya. Antum kalau belajar bahasa Arab ya, setelah mengetahui kaidah umum ya, kaidah umum itu seperti apa? Contohnya tadi ya, kalau ada ta'amar buta itu mu'annas, itu kan kaidah umum ya. Nah, berarti nanti akan antum dapati bahwasannya ada beberapa kata, ya berarti nggak banyak kan, yang keluar dari kaidah umumnya. Maksudnya dari berarti terkecualikan gitu kan. Contohnya adalah Hamzah. Ya, di Hamzah itu ada ta'amar butanya, betul. Ya, tapi dia untuk laki-laki. Nah, berarti kan dia yang keluar dari kaidah umum. Contohnya apa lagi? Ya, contohnya adalah antum mungkin sering dengar atau punya teman yang namanya Huzaifah. Zaifah. Nah, Huzaifah terdapat ta'amar buto di situ. Tapi apakah dia nama untuk perempuan? Tidak ya. Dia nama untuk laki-laki. Ya sama seperti Hamzah. Seperti itu. Oke, di situ ammi, apa arti ammi? Ini, ada yang tahu? Ammi itu artinya ya paman. Insya Allah aku akan dapati pada percakapan yang kedua. Ya, ammi itu artinya paman. Kita tahu paman itu laki-laki, ya kan? Afwan tadi anak putus ya. Kita lanjutkan tadi sedikit lagi. Ya. Tadi antum dapati kata Hamzah ya kan? Hamzah itu ada tamar butuh ya di situ. Ya, tapi dia bukan perempuan, tapi malah justru laki-laki. Jadi itu kata yang keluar dari kaidah umum ya, gitu kan. Jadi jangan kaget, memang bahasa Arab seperti itu ya. Dalam belajar bahasa Arab pasti ada yang namanya seperti itu. Misalnya antum dapat ini, kan? Eh, apa ya contohnya? Contohnya adalah, iya ya. Mungkin sebaliknya saja ya. Ada nama perempuan yang tidak ada ta'amar butohnya. Mungkin kalau Khadijah ya kan atau Saidah dia ada ta'amar butohnya. Gitu kan. Kita sudah tahu bahwasanya kalau ada ta'amar butoh dia perempuan. Ya sebaliknya saja nada. Nah, nada tidak ada ta'amar butohnya tapi dia nama perempuan.
ada lagi itu sada. Sada itu nama perempuan dalam bahasa Arab dan dia cukup banyak digunakan, ya. Dia nama perempuan. Nah, ya, silakan jika ada yang ditanyakan. Dan jika ada yang ditanyakan, terutama jika ada yang belum jelas, silakan ditanya. Masih ada sisa waktu sekitar 11 menit lagi. Karena kita di sini mufrad idhofiyahnya sudah dibahas belum? Belum ya? Ya karena antum juga baru masuk bab 2 ya. Baik, kita akan bahas ya mufradat idhofiyah. Apa artinya? Kosakata idhofiyah apa? Kata tambahan. Tambahan. Iya. Kalau di bab pertama antum dibahas nggak kosakata tambahannya? Enggak. Tidak ya. Jadi ini menurut Anda tidak kalah penting ya untuk menambah gudang kosakata kita. Ya, kita lihat di sini. Kita akan baca bersama-sama. Silakan buka mic-nya, ikuti apa yang Anda ucapkan lagi. Sittatun, Sittatun na'am. Sab'atun, sab'atun tamaniyatun, thamaniyatun tis'atun, tis'atun asyratun. asyratun. Nah, kalau antum lihat itu kosakata tambahan tentang apa? Jumlah. Tentang angka ya. Ah. Iya. Apa maksudnya angka di situ. Dan kita lihat di situ dari 6 sampai 5. 6. Jadi anak biasanya bahas ya kosakata tambahan ini karena cukup penting juga. Dan itu bisa lihat sini ya antum harus benar-benar tahu dari kosakata 6 sampai 10. Apa? Sampai 5. 6 sampai 10 ya. Kalau bab yang pertama, kalau antum pelajari ya, di situ 1 sampai 5. Nah, di sini menambah lagi dari 6 sampai 10. Dan setiap bab itu berbeda-beda. Nanti antum akan dapati kosakata tambahannya akan berbeda-beda. Ini tentang angka, nanti mungkin tentang warna juga ada ya, tentang hari juga ada seperti itu. Jadi hanya ya, kosakata yang ringan, tapi yang ringan ketika tidak dipelajari akan ya akan tahu juga seperti itu. Silakan jika ada yang tanyakan, masih ada sisa waktu 8 menit, kita akan gunakan untuk tanya jawab. Itu mafhum materi hari ini. Bagaimana? Kita tunggu jika ada pertanyaan. Bagaimana? Mau bertanya nih. Iya, silakan jika ada yang mau bertanya. Ini yang di waktu awal-awal saat perkenalan awal dan sebagainya kemarin kan untuk teman pertama sampai ketiga itu kan ada yang perkenalan tuh. Ini untuk di Arab Saudi itu berlaku seperti itu saja, cara perkenalan soal masalah atau Iya, ada betul. bahasa-bahasa lain. Eh, mungkin kalau bahasa lain ada, tapi ketika kita menggunakan yang antum pelajari di buku ini, ya betul-betul saja. Gitu. Jadi mungkin ya perbedaannya mungkin mereka menggunakan bahasa kasar mereka yang mereka punya. Ya, sedangkan di sini kita menggunakannya apa? Bahasa yang formalnya seperti itu. Mungkin perbedaannya di situ saja ya antara bahasa yang resmi dan kasarnya. Ketika antum bertanya kalau kita memakai bahasa resmi, ya sah-sah saja di sana gitu. Nah, seperti itu. Iya, iya. Jadi seperti kita saja ya, kita juga punya bahasa yang
resmi yang kita gunakan di pendidikan. Sedangkan untuk kehidupan sehari-hari di jalan seperti itu ya kita menggunakan bahasa yang santai atau kasar lah kita katakan. Dan mereka juga punya bahasa Arab. Dan kita pun misalnya belajar 10 tahun bahasa Arab yang resmi, kita masuk ke bahasa Arab yang kasar, ya karena kita belajarnya itu kan bahasa Arab resmi. Ya, kita tidak paham ketika mereka menggunakan yang kasarnya. Seperti itu. Baik, kita 6 menit lagi. Nanti kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan. Untung belum taruh tadi. Udah ya? Bagaimana? Belum taruh Bang. Oh iya, Anda belum taruh ya. Ya tadi Anda juga bingung ya, mau taruh atau tidak, karena sebagai pengganti saja. Tapi nggak apa. Ya, perkenalkan nama Ana Mujahid Ibnu Hamzah. Ana sekarang berdomisili di Tangerang, Tangerang, Jakarta. Dan kegiatan Ana sehari-hari sebagai mahasiswa. Nah, baik. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan cukupkan sampai sini. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.